pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengakhiri bagian dari firman Tuhan tentang akhir zaman. Saya mengajak kita semua, ada satu hal yang sangat penting kita lakukan pada akhir zaman ini, yaitu berbuat baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa, tanamkan di hati semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini untuk rajin berbuat baik di akhir zaman ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Matius pasal 25, ayat yang ke-35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara sekalian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Ini nomor satu, saudara pemirsa. Tolong dengar ini firman Tuhan. Ulang-ulang dikatakan memberi. Satu, memberi makan.
2. Memberi minum. 3. Memberi tumpangan. 4. Memberi pakaian. 5. Memberi lawatan. Melawat itu memberi lawatan. 6. Memberi kunjungan. Jadi yang dimaksudkan firman Tuhan di sini ialah bahwa kita itu harus punya hati yang legowo, kata orang, luas hati, mau memberi, ndak tunggu kaya baru memberi. Tolong dengar saudara sekalian. Karena ketika kita memberi, kita tidak tahu bahwa kita sedang memberi kepada Yesus. Apa katanya? Coba kita baca ayat yang selanjutnya. Ya. Ayat 36, 37, 38 itu pertanyaan dari orang percaya. 30 sampai 39. Dan raja itu, Yesus itu sudah datang sebagai raja. Raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Siapa itu hamba yang paling hina? Di semua gereja kita ada orang yang kurang mampu. Ya, kita tidak bisa menghindarinya. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kita mulai memikirkan, kumpulkan beras, kumpulkan uang untuk mendukung saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, sudah katakan, untuk kami aja belum cukup. Bagaimana kami bisa berbagi dengan orang lain? Saya ingin mengajak saudara hari ini untuk saudara mulai sadar. Jangan tunggu kaya baru saudara-saudara kemudian mau memberi. Tidak, di sini tidak katakan apakah mereka sudah kaya. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Berbagi, kata orang, berbagi piring. Nah, di Kalimantan kami punya kebiasaan di pedalaman, kalau ada tamu lewat kami tahan dulu sebentar. Nah, tolong jangan lewat dulu sebentar. Duduklah. Nanti kami ambilkan minum. Ternyata air minum yang mereka berikan itu air putih saja. Tunggu sebentar ya. Itu ibu sedang masak di dapur. Masak untuk apa? Untuk tamu itu. Padahal apa? Tidak ada lauk. Maaf ya, kami tidak ada lauk. Tapi kami punya tempoyak. Ya betul, saudara sekalian. Tempoyak itu apa? Asam dari duren. Untuk kami itu cukup untuk makan, menjamu tamu. Kami tidak punya daging. Biasanya ada daging yang disimpan, daging asap, ya, atau ikan asin. Tidak ada. Cuma ada tempoyak tadi. Tetapi tamu tahu bahwa itu perbuatan baik dari tuan rumah untuk menolong. Itu sudah memang tradisi yang baik dalam kehidupan kami di pedalaman. Tapi di sini katakan firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita buat itu, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian. Jadi pikiran kita tuh selalu berpikir bukan menerima, tapi berpikir untuk memberi. Punya hati kasih dari Tuhan untuk memberi. Masakan orang di pedalaman, ya ayah ibu saya, ya paman bibi saya bisa buat seperti itu, padahal mereka bukan orang berpendidikan. Nah, jangan kita di kota besar kemudian menjadi semakin egois. Ya, sudah pernah mendengar cerita kan? Tetangga mati di sebelah, tidak tahu. Setelah itu orang cium bau busuk, baru kemudian heboh lapor polisi. Saudara sekalian, inilah yang bahaya sekali
untuk kita yang hidup semakin egois. Dan Alkitab katakan dalam bagian ayat firman Tuhan yang terakhir ini, saudara sekalian, bahwa orang yang egois itu, yang tidak mau memberi, mereka kemudian masuk neraka. Itu dia, saudara sekalian. Jadi mari kita lepas dari neraka, lepas dari bencana dalam kehidupan kita dengan punya pikiran yang selalu ingin berbuat baik, ingin memberi, terutama di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau baik kepada kami. Berkati kami saat ini Tuhan dengan firman-Mu ini, dan ikat di hati kami semua supaya kami siang malam berpikir bagaimana kami dapat memberi dan menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.